sebenarnya yang pertama ini sejalan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia, yang salah satunya adalah menjaga stabilitas harga nilai rupiah, yaitu inflasi ya. Nah, jadi kan cabai salah satu penyumbang inflasi di Banyumas, makanya kita bersinergi dengan pesantren bagaimana bisa memproduksi cabai lebih banyak sehingga tidak inflasinya terjaga gitu loh. Samping itu, latar belakangnya juga untuk sejalan dengan program pemerintah yang menjaga ketahanan pangan sama swasembada pangan. Jadi dengan adanya cabai kan pangan ya, jadi yang ikut pesantren ikut produksi, setidaknya kita pasokan cabainya terjaga seperti itu. Kemudian juga sejalan dengan tugas BI juga untuk mengembangkan ekonomi syariah. Jadi kan pesantren salah satu pilar dalam pengembangan ekonomi syariah seperti itu. Sebenarnya kalau ini ya ada yang cepat ya, kalau nggak salah ini kemarin kita sampai 70 hari ya, 60 sampai 90 hari ya, sekitar 60 sampai 90 hari untuk panen ya. Harapannya ini ya, ini menjadi sumber inspirasi bagi pesantren yang lain ataupun bagi masyarakat untuk ikut menanam cabai juga. Kemudian juga sebagai tempat edukasi entrepreneur bagi santri-santri. Jadi pertanian, jadi nanti tidak hanya petani itu tidak hanya petani tua ya senior, tapi juga petani-petani muda yang ikut bertani yang sudah siap nanti dari santri-santri begitu ikut bertani cabai hasilnya juga bagus. Ini jadi suatu pilot project lah percontohan. Alhamdulillah hari ini Pondok Pesantren Al-Ijtihad ini dapat bantuan dari Happy Trend BI yang tadi sudah di-launching, sudah dilaksanakan panen perdana untuk petani cabai khususnya di Pondok Pesantren Al-Ijtihad. Yang pertama saya dari Camat Kemeranjen menyampaikan selamat untuk pelaksanaan kegiatan hari ini, berkah untuk Pondok Pesantren Al-Ijtihad dan tentunya juga untuk seluruh masyarakat Kecamatan Kemeranjen. Saya apresiasi luar biasa di mana tadi disampaikan bahwa pesantren ini harus mandiri, harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, minimal swasembada pangannya, kemudian ketahanan pangannya terjaga. Alhamdulillah hari ini panen perdana dan dilaksanakan oleh para petani milenial dari Pondok Pesantren Al-Ijtihad, para santrinya luar biasa. Jadi kami sangat mengapresiasi dan kami ikut bangga dengan kegiatan hari ini untuk Pondok Pesantren Al-Ijtihad. Luar biasa. Santri, generasi milenial, generasi yang sekarang anak-anak muda memang harus kita kejar untuk semangatnya, karena siapa lagi kalau bukan kita, siapa kalau bukan saat ini, kapan lagi. Jadi luar biasa keren para santri Al-Ijtihad. Ya, harapannya kita ini negara agraris, kita kan negara pertanian. Dari dulu zaman nenek moyang kita ini ya petani, gitu kan. Kalau tidak ada petani, kita mau makan pakai apa? Gitu. Kemudian kalau tidak ada petani, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Sementara kita hidup di negara agraris. Jadi, monggo dimulai dari Pondok Pesantren Al-Ijtihad, kita bisa menjadi contoh, kita menjadi pilot project, kita bisa menyebarkan kemaslahatan, kita menyebarkan kebaikan untuk seluruh umat yang ada di wilayah Kecamatan Kemeranjen umumnya, dan khususnya untuk pondok sendiri juga semakin berdaya, semakin mandiri. Jadi ayo para petani milenial jangan segan untuk menjadi petani, karena kita wajib bangga kita lahir di negara agraris, kita adalah pewaris petani, pewaris negara Indonesia. Terima kasih. Manfaat yang dapat kami sampaikan, kami ambil ya. Pertama, mendorong kemandirian pesantren kami yang hari ini belum memiliki satu unit usaha apapun. Mudah-mudahan dengan keikutsertaan kami di acara ini bisa tidak hanya mendorong, tapi mudah-mudahan ada langkah konkret untuk menyusul kemandirian pesantren Al-Ijtihad maupun pesantren lainnya. Bukan hanya usahanya yang mandiri berkembang, tapi juga pondok pesantren itu. Ya, ini sangat berpotensi. Minimal dengan bertemu itu kan saling menguatkan, kemudian berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Nah, kita tadi banyak mendapatkan pengalaman yang disampaikan oleh
Kiai Haji Kiai Haji dari Pondok Pesantren Al Mustafa Kendal ya, itu sangat menginspirasi. Insya Allah sangat bermanfaat, dan mungkin kegiatan ini perlu sering diadakan dan mengundang pesantren-pesantren lain yang barangkali pada kesempatan hari ini belum hadir. Pesan sebagaimana tadi disampaikan oleh Kiai Haji Huda, bahwa modal usaha itu ternyata yang utama dan pertama itu bukan uang, tapi adalah ilmu. Istilah Nabi atau istilah hari ini adalah manajemen. Nah, ininya terus belajar ya, belajar. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan untuk kita semua. Sangat bermanfaat deh. Ini sebuah cara ya, bagi pesantren itu harus semangat untuk membangun kemandirian pesantren gitu. Dan harus dengan adanya acara yang difasilitasi ini, pesantren harus mau merubah mindset dari tafakur fitin aja, berubah atau bertransformasi untuk menjadi pesantren yang secara ekonomi mandiri. Kita harus mau bergerak ke sana lewat komunitas seperti ini ya. Pesantren harus mau bertransformasi. Untuk BI ya, ini sudah luar biasa supportnya. Saya berpesan agar terus untuk bergerak kepada pesantren. Kemudian pesantren-pesantren harus memfollow up dari gerakan BI ini agar apa yang dicita-citakan oleh BI ini terwujud untuk para pesantren yang di daerah sini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya menjawabnya tidak hanya sekup cabai saja, tetapi saya membahas tentang bagaimana upaya pondok pesantren untuk berusaha agar pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang mandiri secara ekonomi. Jadi di pondok pesantren Al-Istihad ini saat ini sedang panen cabai, tapi upaya dari pondok pesantren bukan hanya cabai saja, ada ternak domba, ada pertanian padi sawah, ada laundry, ada perikanan, peternakan hentok, terus lagi ada toko, ada kantin. Itu semua upaya dari pondok pesantren untuk menjadikan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang berdaya secara ekonomi. Berdaya itu maksudnya adalah mampu mencukupi kebutuhan dari semua kebutuhan pondok pesantren, tidak hanya mengandalkan dari bayaran santri saja, tapi kita mempunyai penghasilan dari berbagai usaha yang dibuat tersebut. Itu salah satu latar belakang kita mendirikan atau membuat berbagai unit usaha. Salah satu di antaranya adalah usaha perkebunan cabai seperti itu. Salah satu keunggulan yang dibangun oleh Pondok Pesantren Al-Istihad adalah bahwa pondok ini bukan hanya pondok yang menekuni bidang keagamaan, belajar tentang agama, tapi lebih dari itu pondok pesantren ini betul-betul ingin mencetak para entrepreneur. Jadi di sini ada pelajaran entrepreneur. Jadi walaupun masih menjadi santri, kami menginginkan santri-santri ini memiliki pemahaman dasar tentang entrepreneur, tentang kewirausahaan. Apa itu? Di antaranya adalah bahwa santri dilatih untuk mandiri.
orang yang berwirausaha itu orang yang mandiri secara ekonomi. Berarti jiwa santri dibangun agar para santri ini memiliki kemandirian, dimulai dari kemandirian mengurus diri sendiri dulu. Seorang pengusaha tidak akan bisa mengurus usaha yang banyak apabila dia tidak mengurusi diri sendiri saja, belum bisa. Maka itu jiwa dari entrepreneur atau jiwa pengusaha itu dibangun dari hal-hal yang dasar dulu, seperti itu. Kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, terus kesungguh-sungguhan, semua itu dilatih di pondok pesantren. Jadi dari berbagai usaha ini memang diarahkan juga semua santri terlibat, walaupun tidak menjadi tenaga inti, kan, tapi santri terlibat di semua usaha yang ada di pondok pesantren, seperti itu. Alhamdulillah, pondok pesantren Al-Istihad merasa sangat beruntung memiliki berbagai unit usaha yang berbagai unit usaha tersebut sangat mendukung, sangat membantu, sangat berkontribusi yang besar terhadap kemandirian, terhadap tercukupinya kebutuhan dari pondok pesantren. Pondok pesantren kebutuhannya banyak sekali. Andainya pondok pesantren itu tidak punya sawah sendiri, tidak punya padi, beras yang dari hasil kebun sendiri, tidak ada usaha toko, tidak ada usaha kantin, tidak ada usaha laundry, maka akan berat rasanya bagi pondok pesantren kalau hanya mengandalkan bayaran dari itu. Contoh kecilnya.